Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syasha Wibisono, absen 1. Perkenalkan, nama saya Nunela Syifa, absen 24. Dan pada kali ini kita akan mempresentasikan tentang yang kita pelajari, yaitu teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan teks yang memiliki kandungan berupa mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan fenomena lainnya bisa terjadi. Suatu kejadian bisa terjadi sebab memiliki hubungan sebab dan akibat. Selanjutnya ada struktur. Struktur teks eksplanasi dibagi menjadi 3, yakni pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi. Struktur yang pertama ada pernyataan umum. Definisinya ialah bagian ini berisi pengantar atau pembukaan yang menjelaskan secara umum mengenai fenomena atau topik yang akan dibahas. Fungsinya ialah untuk memberikan gambaran awal agar pembaca dapat memahami konteks dari fenomena yang akan dijelaskan. Contoh kalimatnya ialah tsunami adalah gelombang laut besar yang disebabkan oleh aktivitas geologi seperti gempa bumi di dasar laut. Fenomena ini dapat menyebabkan kerusakan besar di wilayah pesisir. Yang kedua ialah urutan sebab akibat. Bagian ini menjelaskan mengenai proses terjadinya fenomena secara berurutan, biasanya dengan menyajikan hubungan antara sebab dan akibat. Fungsinya ialah untuk menjelaskan bagaimana fenomena itu terjadi atau bekerja sehingga pembaca mendapatkan pemahaman yang logis dan mendalam. Ciri-ciri dari struktur urutan sebab akibat ialah yang pertama disusun secara kronologis atau sistematis, yang kedua menggunakan kata-kata penghubung sebab akibat, contohnya seperti karena, sehingga, akibatnya, dan oleh karena itu. Yang ketiga ialah interpretasi. Bagian ini merupakan kesimpulan atau penutup yang berisi pandangan penulis mengenai fenomena tersebut, seperti dampak, solusi, atau hal yang perlu diperhatikan. Fungsinya ialah untuk menyampaikan makna atau pesan dari penjelasan sebelumnya sehingga pembaca dapat memahami pentingnya fenomena tersebut dalam kehidupan. Contoh kalimat interpretasi ialah, oleh karena itu, tsunami merupakan fenomena alam yang sangat berbahaya dan memerlukan upaya mitigasi serta kesiapsiagaan masyarakat untuk mengurangi dampaknya. Dan kali ini kita akan membahas tentang ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama itu adalah bersifat informatif, yang artinya menyampaikan informasi atau penjelasan tentang fenomena alam, sosial, atau budaya. Yang kedua itu fokus pada fakta. Biasanya berisi data, kejadian, atau proses yang bersifat nyata dan dapat dibuktikan. Yang ketiga, strukturnya jelas, terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab dan akibat, dan interpretasi yang terakhir. Lalu itu bersifat ilmiah. Bersifat ilmiah maksudnya adalah menggunakan bahasa formal dan istilah teknis sesuai topik yang dibahas. Dan yang terakhir adalah menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana. Di mana kita harus menjelaskan proses terjadinya sesuatu dan alasan. Oke, selanjutnya ada macam-macam topik. Macam-macam topik digolongkan menjadi 5, yakni fenomena alam, sosial, budaya, sains dan teknologi, dan ekonomi. Fenomena alam, contohnya seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, tsunami, serta siklus air. Sedangkan fenomena sosial ialah kemiskinan, pengangguran, urbanisasi, dan konflik sosial. Yang ketiga ada fenomena budaya, contohnya seperti tradisi lokal, upacara adat, dan musik tradisional. Yang keempat ada fenomena sains dan teknologi, contohnya itu ialah proses fotosintesis, cara kerja internet, pembangkit listrik tenaga surya. Dan yang terakhir ialah fenomena ekonomi, contohnya seperti inflasi, perdagangan bebas, dan krisis ekonomi. Lalu ini ada contoh teksnya. Jadi judulnya dari contoh ini adalah proses terjadinya hujan. Pernyataan umum, hujan adalah salah satu fenomena alam yang terjadi akibat proses siklus air. Fenomena ini sangat penting karena berperan dalam menjaga ketersediaan air di bumi. Yang kedua, itu ada urutan sebab dan akibat. Hujan dimulai dari penguapan air di permukaan bumi, seperti dari laut, danau, atau sungai, akibat panas matahari. Uap air tersebut naik ke atmosfer dan mengalami proses pendinginan yang kemudian membentuk awan. Ketika awan semakin jenuh dan tidak dapat menampung lebih banyak uap air, partikel uap berubah menjadi tetes-tetes air. Akibatnya, tetesan tersebut jatuh ke bumi sebagai hujan. Dan langkah yang terakhir adalah interpretasi.
Proses terjadinya hujan merupakan bagian penting dari siklus air yang terus berulang. Fenomena ini tidak hanya memberikan sumber air bagi kehidupan, tetapi juga membantu menjaga keseimbangan ekosistem. Oke, ini ada contoh soal. Bacalah teks berikut dengan seksama. Angin topan adalah fenomena alam yang terjadi akibat perbedaan tekanan udara yang sangat signifikan antara dua wilayah. Perbedaan ini menyebabkan udara bergerak dengan kecepatan tinggi, membentuk pusaran yang sangat kuat. Angin topan dapat menghancurkan bangunan, mencabut pohon, dan menyebabkan banjir di daerah yang dilaluinya. Oleh karena itu, peringatan dini sangat penting untuk mengurangi dampak dari bencana ini. Berdasarkan teks di atas, manakah yang termasuk dampak utama dari angin topan? Jawabannya adalah B, yaitu menyebabkan kerusakan dan banjir. Mengapa demikian? Karena dalam teks tersebut disebutkan bahwa angin topan dapat menghancurkan bangunan, mencabut pohon, dan menyebabkan banjir. Hal ini menunjukkan dampak utamanya adalah kerusakan serta banjir. Dan ini adalah quotes yang kita ambil, yaitu literasi bukan hanya tentang mengeja kata atau membaca kalimat, melainkan tentang memahami, merasakan, dan menghubungkan diri kita dengan dunia. Buku-buku membawa kita melintasi waktu, menjembatani budaya, dan menanamkan benih-benih empati. Dalam literasi, kita menemukan kebebasan untuk berpikir, kekuatan untuk bermimpi, dan keberanian untuk bertindak. Sekian presentasi dari Aisyah Sefrobisono dan Nurna Syifa. Mohon bila ada masalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.